Oke, kembali lagi di ngobrol bareng Dema. Oke guys, di podcast kali ini kembali lagi bersama saya Maula Algoli sebagai moderator. Yang dimana podcast kali ini kita akan membahas tentang temanya itu efisiensi anggaran. Yang dimana mungkin efisiensi anggaran ini kita akan lebih fokus terhadap sektor pendidikan mungkin ya. Yang dimana kita udah bersama dua narasumber ganteng-ganteng kita nih. Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Yang sudah tidak asing lagi mungkin ya, yang sebelah saya ini. Halo semuanya, kenalin namaku Paujan, Selaku selaku mahasiswa BSA semester 8. baik, mungkin di sebelahnya boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valen, selaku mahasiswa BSA semester 5 ya. Saya semester 6 sekarang, masuk semester 6. Jadi mungkin di sini saya juga moderator juga selaku mahasiswa gitu ya. Narasumber dan juga moderator ini kita mahasiswa semua. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Terutama di efisiensi anggaran di bidang di Kementerian Kemendikbudristek dan juga Kemenag mungkin ya, karena kita ada di UIN. Nah, mungkin pemangkasan anggaran pendidikan ini menjadi topik hangat gitu ya Pak ya, karena penetapan dari efisiensi anggaran ini baru ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2025 kemarin, sehingga masih hangat. Dan juga mungkin kalau di flashback sedikit, pada tanggal 17 Februari 2025 kemarin itu ada terjadi aksi demonstrasi gitu ya, yang dimana temanya itu mengusung Indonesia Gelap, yang dilakukan oleh para mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Nah mungkin kita langsung pertanyaan saja mungkin ya Pak ya. Boleh. Karena ini cukup sensitif ya pembahasan ini gitu. Ada juga beberapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim terkait tentang efisiensi pemotongan efisiensi anggaran ini gitu. Nah, menurut Bapak Ojan dan juga Bapak Palen ini gitu, terkait pemangkasan anggaran ini, bagaimana sih pemangkasan anggaran ini dapat mempengaruhi akses dan juga kesempatan belajar bagi siswa dan juga mahasiswa atau mungkin bagi masyarakat gitu. Oke. Kamu dulu. Abang Saya dulu, oke. Abang Ojan dulu. Abang. Bismillahirrahmanirrahim dulu ini. Siap. Ngobrol-ngobrol perihal akses, kita amini bersama bahwa pendidikan di Indonesia tertuang di UUD adalah hak segala bangsa. Jadi satu keunikan ketika ini hak bagi kita sebagai rakyat Indonesia, mengapa sektor ini dipangkas? Itu pertama jadi hal yang menarik bagi saya. Dan hal-hal yang dipangkasnya mungkin kita perlu telisik lebih jauh, sektor-sektor mana aja atau irisan-irisan apa yang menjadi bagian dari pemangkasan. Kalau ngomongin akses yang paling jauh, seenggaknya kita ngomongin kebutuhan-kebutuhan dasar dalam pendidikan, baik itu pengajar atau yang belajar gitu. Mudahnya demikian. Faktanya sampai sekarang tukin dosen itu mangkrak dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan itu dipangkas. Yang paling berbahaya bagi saya kebutuhan dasar, yang mana pengajar ini sebagai profesi atau pekerjaan yang mereka juga menggunakan uang-uang gaji mereka itu untuk keluarganya, juga kepentingan akademik mereka. Yang kedua bagi saya, aspek yang paling vital yang terkena pemangkasan anggaran, khususnya untuk ngobrolin akses, itu penelitian. Ya. Akhirnya, apakah ini mempengaruhi akses pemangkasan anggaran? Jelas pemangkasan anggaran itu mempengaruhi akses atau jalan masuk gitu. Karena kualitas, jadi gak hanya Kemendikbudristek aja yang kena gitu. Kemenag juga kena, khususnya PTKIN. Terus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga kena. Nah, kita coba nge-tracking lebih jauh dikit gitu. Pelatihan guru merdeka di Indonesia itu terdapat pemangkasan biaya. Jadi kualitas guru teh
gitu anjlok gitu, Menurun ya. menurun gitu. Sedangkan di beberapa negara, kalau di kita makan dokter gitu ya, yang pintar-pintar teh dalam tanda Dalam kutip, dalam tanda kutip. dalam tanda kutip. Di beberapa negara lain, negara tetangga kita, malah guru yang harusnya dalam tanda kutip itu amat sangat cerdas. Mungkin seperti di Jepang mungkin. Ya. Nah, di kita bahkan anggaran untuk pelatihan pengajar aja kena pemangkasan. Mhm. Terus guru honorer juga sama. Mhm. Terus infrastruktur juga sama gitu. Baik di Kemendikbud, Ristek, naon deui tadi teh pendidikan menengah, juga di Kemenang. Kemenang. Jadi 3 poin bagi saya. Yang 3 poin ini amat sangat mempengaruhi akses. Yang pertama, pemangkasan anggaran di riset. Kedua di infrastruktur. Yang ketiga di kualitas Kualitas tenaga. pengajar gitu. Itu bagi saya. Jadi amat sangat jauh gitu. 3 poin ini jadi dasar naon ya. Jadi kebutuhan dasar selama pendidikan gitu. Bagi saya demikian. Begitu. Itu mungkin menurut Bapak Ojan. Iya. Kalau menurut Bapak Valen, apakah ada sedikit perbedaan ataukah mungkin? Oh, tentu saya di sini sebagai orang yang kontra terhadap Pak Ojan di Iya. sini. Oh, Wah, iya. kenapa demikian? Beda sisi ya berarti ya. Lain soal itu tuh. Perihal akses pendidikan antara belajar dan mengajar dengan pemangkasan. Mhm. Oke, kita sepakat tadi dana penelitian, oke di sana. Dan juga oke, katakanlah sini pelatihan guru dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut hemat saya itu tidak terlalu berpengaruh di dalam proses belajar dan mengajar. Mhm. Soalnya belajar, mengajar itu bukan hanya sebatas di ruang kampus kan gitu. Mhm. Bisa di mana saja tentunya. Pandangan menurut hemat saya juga pemangkasan di sana tidak terlalu signifikan. Katakanlah di sini saya bawa infrastruktur. Mhm. Oke, kita ambil di sini 34,3%. Oke, kita misalnya ke yang lainnya. Kita ambil lagi misalnya rapat seminar dan sejenisnya 45%. Mhm. Itu kan masuk juga katakanlah workshop dan pelatihan Mhm. guru. Dalam kata lain itu benar-benar bukan dihilangkan gitu, Iya. cuma dikurangi gitu. Dikurangi. Tapi masih ada silangan, masih ada, tapi tidak terlalu sering dan lain Mhm. sebagainya. Lalu apa ngaruhnya, dampaknya apa? Jadi pertanyaannya timbul, apa impactnya terhadap ruang kelas? Mhm. Iya. Apa impactnya terhadap sistem belajar dan mengajar? Nah kadang teman-teman salah tafsir kadang-kadang. Mendengar efisiensi anggaran, kita terlalu reaksioner tanpa melihat atau mentelisik lebih dalam perihal efisiensi itu. Jadi menurut pandangan saya Pak, efisiensi ini dalam khusus ya kegiatan belajar dan mengajar itu tidak terlalu berdampak. Karena yang diserang itu adalah katakanlah orang-orang yang berada di jabatan fungsional yang meninggi ya, kelas-kelas tinggi ya, kelas para penjabat itu yang terkena dampak. Tapi bagi masyarakat tentu tidak terlalu berdampak lah menurut saya seperti itu. Jadi mungkin tetap ada dan tetap berjalan, cuman tidak terlalu berdampak sebegitu besarnya. Ya, Gitu. Nah mungkin itu jawaban yang sangat berbeda mungkin ya, pandangan yang berbeda dari Pak Ojan dan juga Palen gitu. Lalu mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dalam konteks efisiensi anggaran, apa saja sih aspek pendidikan yang paling terpengaruhi gitu, dan mengapa? Mungkin menurut pendapat pribadi Pak Ojan dan juga Pak Alen. Dari siapa dulu? Kalian dulu aja. oke. Menurut pandangan saya, ini based on data ya, ini saya kutip dari kompas.com saja. Yang paling berdampak terhadap pendidikan, kemarin kan sempat muncul isu yang dikhawatirkan itu adalah tentang biaya siswa dan lain sebagainya kan gitu. Ternyata sudah ada klarifikasi dari Kemenku tapi belum jadi satu hal, belum muncul regulasinya, cuma Iya.
secara lisan aja, tapi itu membawa angin segar bagi kita gitu. Menurut saya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu ngena terhadap dunia pendidikan, tapi ada beberapa sektor yang bakalan saya sorot, dan ini juga tidak berdampak banyak sih, tapi rata-rata bawahan atau orang yang berada di bawah institusi itu kadang multitafsir, salah tafsir. Oke, saya bacakan saja. Paling berdampak itu ya tetap kajian dan analisis, itu pertama. Kajian dan analisis. Kemudian infrastruktur, infrastruktur itu walaupun 34,3%, saya bacakan saja. Kajian analisis 51,6% tetap ada, berarti tidak dihilangkan. Kemudian ya nggak udah itu dua doang yang berdampak terhadap pendidikan. Tetapi kan di kita khususnya UIN keluar surat edaran rektor tentang menggunakan AC dan lain sebagainya Ya, gitu. fasilitas ya. Fasilitas itu cuma yang dipangkas ini cuma 10,2%. Oke, itu pemeliharaan dan perawatan berarti kan masuknya 10,2%. Lalu apakah dengan 10,2% itu sangat berdampak? Menurut saya dalam ya hitungan saya ya ini tidak terlalu berdampak, tetapi kalau di UIN Bandung khususnya keluar surat edaran rektor itu gitu juga berdampak sih terhadap kondisi dan suasana kelas gitu. Tetapi kalau menurut based on data 10,2%, kita nggak tahu bagaimana kajian lebih lanjutnya seperti itu. Paling itu ada 3 tadi yang berdampak, kajian dan analisis tentu itu hampir setengahnya hilang. Kemudian infrastruktur, kemudian ada pemeliharaan dan perawatan. Itu mungkin menurut Palen ya, 3 tadi. Kalau menurut Bapak Ojan sendiri? Saya mencoba jadi kita dialektis aja gitu ya. Kita Boleh. hadirkan beberapa pandangan yang berbeda. Bagi saya nggak hanya 3 akhirnya. Terkhusus begini. Bagi saya ilmu itu senantiasa harus kuat gitu. Ketika sampai di titik pemangkasan anggaran sampai 51%, al ilmu yakun, ginilah bahasanya. Ilmu itu harus kuat. Oke. Logika Qurannya ya. Saya pakai logika Quran. Bahasanya asluha sabit wa faruha fisama. Bahasa Qurannya demikian. Akarnya harus kuat, baru cabangnya gitu. Rindang gitu di langit. Ketika beberapa hal yang menjadi pemikiran dasar atau bagian dari tridharma perguruan tinggi itu terkikis secara anggaran, ini menyebabkan demotivasi bagi mahasiswa ataupun bagi pengajar, bahkan bagi tendik sekalipun. Saya membaca surat SK Dirjen yang mungkin sekarang belum direvisi. Kalau boleh disensor, sensor aja. Kalau menurut kalian perlu disensor ya. Intinya anggaran UIN dalam 1 tahun di tahun 2025 itu 508 miliar. Setengah triliun. Kepangkasnya 108 miliar. Itu gimana kalian wehnya? Mau di cut atau enggak? Bebas lah. UIN Jakarta itu 700, hampir 800 miliar, jadi 500 miliaran. Kepotongnya lebih gede. Maksudnya begini, akhirnya di SK Dirjen itu UIN kan kebagi 3, ada Kanwil, ada PTKIN, satu lagi Kemenagnya gitu. Yang pertama di PTKIN yang terkena dampak itu pelayanan publik gitu. Itu yang pertama. Perizinan lembaga yang kedua, yang ketiga bantuan lembaga, yang keempat sarana bidang pendidikan, yang kelima pendidikan tinggi, yang keenam akreditasi lembaga, yang ketujuh sertifikasi profesi dan SDM, yang kedelapan standarisasi profesi dan SDM, terus kerjasama, terus bantuan pendidikan tinggi 10. Apesnya begini, masyarakat timur itu identik dengan motivasi, Pak. Identik dengan pengaruh dalam tanda kutipnya. Orang Sunda itu mudah keangin-anginan. Ketika lihat kondisi kampus seperti ini,
asumsi saya semangat belajar itu menurun Hmm, gitu. Asumsi saya pribadi ya ini. terpengaruhi. Iya, karena kadang kita, sorry to say, di bagian pelayanan pendidikan atau TU lah gitu. TU gas satsat giroh atau semangat berproses kita itu Jadi menurun gitu. Kayak nyari transkrip nilai orangnya gak ada wae Iya. misalkan gitu. udah semangat. Jadi gitu. udah semangat, udah menggebu-gebu gitu, Bentar. datang dari Jambi, gak ada misalkan orangnya kan apa sih gitu. Ya. Malas. Terus juga, nah ini yang mungkin agak disorot khususnya di Adab, akreditasi lembaga. Jadi katanya, Tanya. eh Adab itu jurusan-jurusan di Adab itu sedang ngejar akreditasi lembaga Hmm. untuk sampai tingkat apa, Lem? Awin KE Awinke internasional. internasional. Hmm. Otomatis ketika anggaran akreditasi dipangkas, birokrasi itu harus cari cara. Entah collab dengan mahasiswa, entah mereka riset ulang perihal anggaran mereka untuk kampus gitu. Terus kerjasama. Nah, bagian ini nih yang agak asik. Sampai saat ini kerjasama dengan alumni ataupun pihak-pihak eksternal itu kurang terasa bagi kita, Iya. ya, bagi mahasiswa. Iya. Antum ngerasa Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat. maksudnya gini, singkat lah. Ini agak panjang ya, gak apa-apa lah. Maksudnya sampai di titik bahwa masyarakat Adab itu identik dengan pola tutur ataupun pola tulisan. Hmm. Saya belum pernah mendengar atau belum pernah ngobrol sama jajaran birokrasi melakukan kerjasama dengan penerbit atau perpustakaan atau dinas pariwisata atau kebudayaan. Tah, saya teh belum nemu itu, gitu akhirnya. Nah, sekarang dipangkas. Akhirnya ini jadi survive, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa no-lab kayak kita, Betul. gitu ya. Yang kerjaannya tidur, main ML, ya demikian gitu. Bukan kupu-kupu ya. Bukan kupu-kupu kita. Kuliah mabar. Kuliah mabar. Kayak gitu. Ini jadi satu kritik bagi mahasiswa juga, bagi kita semua selaku mahasiswa. Langkah apa yang bakal kita ambil ke depannya perihal pemangkasan anggaran ini gitu. Apalagi, nah sekarang kan lagi naik tren ya, Bang Palen. Riset-riset mahasiswa, penelitian-penelitian mahasiswa. Ya. Mungkin entah gimana caranya fakultas ataupun kita sebagai mahasiswa itu menjawab tantangan ini, Hmm. tantangan zaman. Karena tidak bisa dinafikan, kadang semua hal itu tidak perlu uang, tapi saat ini ya kudu make duit apa-apa deh gitu. Mau nggak Kayak mau. kayak jadi kontradiktif gitu. Mungkin bagi saya demikian. Jadi ya khususnya riset, pemotongan itu bagi saya, terus infrastruktur, terus kerjasama. 3 ini sih bagi saya yang amat sangat mungkin jadi demotivasi bagi mahasiswa-mahasiswi itu, khususnya di UIN, gitu, UIN Bandung. Ya mungkin itu jawaban dari dua orang yang beda pandangan mungkin ya. Jadi kita Iya. juga bisa tahu, oh mungkin pandangan dari Palen begini, pandangan dari Ojan begini. Dan itu pun kembali lagi ya kepada penonton semua terkait pandangan kalian itu melihat atau menanggapi bagaimana efisiensi anggaran ini terhadap aspek pendidikan apa saja yang dapat terpengaruhi dan sebagainya gitu. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Sejauh mana sih menurut kalian pribadi gitu ya, efisiensi anggaran ini dapat menghambat inovasi dalam sistem pendidikan? Oke. Dari saya dulu ya. Boleh. Ngomongin inovasi. Ya, gini ya, kalau ngomongin hal inovasi dengan
pemotongan anggaran, dari dulu juga kita dalam pendidikan kita tidak ada inovasi baru. Ya kita based on data ya. Coba teman-teman mahasiswa lihat ya, teman-teman mahasiswa lihat kuliah, ketika kuliah khususnya di UIN Bandung, teman-teman mahasiswa masuk kelas, adakah inovasi tiap semesternya? Adakah inovasi setiap tahunnya? Tidak. Bahkan masalahnya juga masih sama ya. Ya, masalahnya masih sama. Berkutat di situ-situ aja Ya, gitu ya. berjualan buku. Ya, Waduh. ya, buku dan lain sebagainya. Iya. Tapi gini, ada hal yang menarik. Itu cuma ini aja. Intermezzo, itu intermezzo aja. Ya. Intermezzo. Intermezzo aja. Jadi gini. Ngomongin inovasi ini sebenarnya tentu berdampak ya. Lagi-lagi sangat mempengaruhi. Dalam tanda kutip sangatnya mempengaruhi ya. Soalnya gini Pak, tidak adanya pemotongan anggaran dalam pendidikan Indonesia juga masih gini-gini aja. Ya. Nah, apalagi sekarang ada istilah pemotongan anggaran. Ini menjadi alibi kuat bagi oknum. Oknum ya. Atau menjadi alibi kuat bagi orang-orang yang bergelut di sana yang ngurusi pendidikan. Itu untuk jadi gini, bahasanya sederhana. Oh, ini anggaran kita dipotong, ya udah malas berinovasi. Toh juga nggak ada duitnya. Nah, kan gitu bahasa sederhananya begitu. Jadi demotivasi lagi mungkin ya. Ya, jadi gini. Ini menjadi satu hal alibi yang kuat bagi orang-orang yang bergelut di sana, katakanlah yang ngurusi inovasi pendidikan katanya di sana. Padahal kalau kita lihat lagi, kita berkaca dari belakang ya, katakanlah ada workshop, seminar dan lain sebagainya. Itu apakah berdampak terhadap mahasiswa? Terus kajian riset, saya sorot lagi kajian riset. Saya dapat bocoran atau ada surat penelitian dari LP2M itu banyak banget dananya dan lain sebagainya. Itu apakah ada dampaknya ke mahasiswa? Kemudian cenah ini mah. Cenah. Ya bisa dilihat lagi ya, ditinjau lebih mendalam bahwasanya setiap skripsi mahasiswa atau penelitian akhir mahasiswa itu ada harganya gitu. Katanya coba nanti diulik lagi. Dan itu semua tidak berdampak, selama ini pun tidak ada pemotongan, itu juga tidak turun ke mahasiswa gitu. Betul. Apalagi sekarang gitu. Itu cuma alibi kuat, efisiensi pemotongan alibi kuat mereka gitu. Padahal sekali lagi saya tekanin, saya pro pemerintah saran nih. Tidak. Sebenarnya sesuai yang saya baca gitu. Yang paling berdampak itu adalah ya hal-hal yang tidak berguna, itulah yang dipotong gitu. Yang selama ini tidak kita rasakan ya itulah yang dipotong gitu. Jadi ya Harusnya kita rasakan tapi kan. ya harusnya kita rasakan seperti itu, seharusnya kita rasakan. Jadi begitulah, efisiensi ini menjadi alibi kuat bagi orang-orang yang punya kepentingan di sana gitu. Iya. Gitu Pak. Sebenarnya ya kalau kita kaji itu nggak benar-benar hilang dan juga tidak benar-benar mempengaruhi sih sebenarnya. Kecuali kemarin misalnya anggaran dipotong, misal biaya KIPKA sekian, nah itu baru berdampak gitu. Apalagi pemotongannya juga sangat besar ya. Iya, kan Hampir sudah diklarifikasi oleh Teteh siapa namanya teh? Menteri Kemenku. Sri Mulyani. Ah, ya Teteh Sri Teteh. Mulyani. Teteh. Itu ya sudah diklarifikasi bahwa Teteh bondol ya. Rambut tidak ada pemotongan perihal beasiswa dan lain sebagainya karena itu ya tidak ada soal. Ya, mungkin kalau Pak Ojan sendiri apakah sama pandangannya dengan Pak Alun yang pro pemerintah? Apakah ada pandangan lain gitu Pak? Kita duduk perkaranya samain dulu aja. Pada faktanya demikian, saya sepakat. Pada faktanya, khusus saya ngomongin lainnya ini mah. Lingkar organisasi saya sekalipun, secara taksonomi belum dalam pendidikan itu hanya di 2 tingkatan. Di tingkatan mengingat atau mengetahui. Iya. Sedangkan ada 6 tingkatan taksonomi belum, yang puncaknya mencipta. Proses inovasi harus melewati beberapa proses. Yang pertama ya tetap mengetahui, memahami, menghafal, mengetahui, memahami, mengkritik, mengevaluasi, dan
Menciptakan. Atau ada gap sebelum mengkritik itu mengaplikasikan. Akhirnya mentok-mentok gitu di organisasi saya pribadi, baik di Dema sekalipun masih ada beberapa hal kita itu baru di titik mengaplikasikan. Karena kita mungkin belum tahu titik kritik, titik evaluasi, dan titik menciptakannya di sebelah mana. Nah, sekarang berdasarkan percepatan informasi media, orang-orang yang di titik hafal dan tahu saja udah bisa menciptakan aliran filsafat TikToknism. Standar TikTok. Iya, standar TikTok. Bahwa segala masalah itu bisa dijawab dengan TikToknism. Betul. Itu karena percepatan informasi. Gitu. Maksudnya di sini proses inovasi bahkan di media di ruang bebas sekalipun orang tinggal comot agar dia diketahui. Gitu. Ya, sepakat. Akhirnya sebenarnya kalau etik lumrahnya bagi saya, kalau sekiranya negara kita baik, secara kualitas pendidikannya baik dari sebelumnya, anggaran pemangkasan ini itu menjadi dampak yang besar. Kalau sekarang jadi dampak. Itu aja. Kalau tadi dampak, kalau sekarang dampak. Karena ya demikian gitu. Proses pendidikan kita hanya sebatas kapital budaya dalam pandangan Bordu. Hanya mengambil ijazah, terus kita kerja jadi masyarakat pencapaian. Bagaimana kita ya kuat-kuatan aja di dunia kerja. Bukan bagaimana peran sarjana itu bekerja. Akhirnya demikian. Tapi sejujurnya bagi saya, pemangkasan ini dalam pandangan saya tetap berdampak. Karena maksudnya gini, inovasi-inovasi itu akan memberikan pengaruh pada orang-orang yang suka. Contohnya gini, Pak. Saya gak akan bisa menjelaskan nikmatnya kopi ataupun rokok ke orang yang tidak mengkonsumsi kopi dan rokok. Perihal inovasi, perihal temuan-temuan baru, itu demikian. Tidak semuanya suka. Maka seenggaknya 51% ini tetap berdampak ke orang-orang yang ingin dirinya bermanfaat lewat pengetahuannya. Ya al ilmu yuntafa'u bihi. Mungkin bagi saya demikian gitu. Tetap berdampak, khususnya kalau negara kita pendidikannya baik banget. Walaupun pada faktanya Ya nggak terlalu, tapi tetap berdampak. Akhirnya demikian kan. Setuju. Nah mungkin itu balik lagi ya, dua pendapat yang memang beda ya. Iya, kan berbeda. saya di sini di preminya seperti itu sekarang. Iya. Emang sengaja pro pemerintah. Iya. Sengaja pro pemerintah. Pro pemerintah, Pak Prabowo saya pro Pak Prabowo. PKB, Gerindra, PDI, enggak. Mangga. Akuisisi saja ini. Iya, KTP-nya belum terdaftar sebagai anggota parpol kalian. Nah mungkin itu pandangan yang berbeda lagi mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dari Ojan maupun Palen. Nah mungkin ada satu pertanyaan terakhir gitu ya sebelum kita menutup podcast kali ini tentang efisiensi anggaran ini gitu. Pertanyaannya itu bagaimana sih efisiensi anggaran ini itu dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak pendidikan bagi masyarakat kurang mampu? Mungkin mau Palen dulu, Ojan dulu yang menjawab. Oke. Ojan dulu silakan. Hemat saya, bodohnya diri saya, bagi saya hal demikian bisa dilakukan ketika negara kaya, itu yang pertama. Atau ketika negara mempunyai nilai. Maksudnya gini, kalau saya bukan ngutip itu ya, bersandar pada Al-Quran di surat An-Naml tuh, Bilqis itu berkata pada pelayannya, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afasaduha wa ja'alu aizzata ahlaha adillah. Sampai saat ini negara kita ketika proyek strategis nasional itu pasti
dahulu Koreatan afasaduha. Pasti para penguasa atau mungkin pemerintahan itu merusak hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakatnya. Setelah itu waja'alu izzata ahlaha adillah. Sampai saat ini bagi saya pribadi penggusuran lahan terus bantuan sosial perihal kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, tidur, gitu, istirahat sampai saat ini bahkan masyarakat kurang mampu itu tidak ada jaminan mereka kayak gimana. Udah mah itunya dirampas. Kalau sampai hak pendidikannya dirampas, benar-benar bahasa Qurannya waja'alu aizzata ahlaha adillah. Benar-benar menjadikan kemuliaan-kemuliaan mereka atau nilai-nilai yang ada di diri mereka itu jadi kehinaan. Akhirnya. Bagi saya kehinaan paling besar seorang manusia itu ketidaktahuan. Bagi saya sampai sekarang. Maka akhirnya efisiensi ini berdampak pada bagaimana caranya biar si efisiensi ini tidak melibatkan masyarakat kecil. Akhirnya bagi saya penuhi kebutuhan masyarakat kecil. Itu mungkin jadi satu jawaban, tapi ini tetap utopis ya dalam pandangan saya. Di konstruk negara kita yang KKN, korupsi kolusi nepotis masih menjadi suatu budaya. Ya mungkin agak utopis. Akhirnya bagi saya kalian harus belajar, kita harus belajar, kita harus kaya, kita harus bernilai. Akhirnya demikian bagi saya. Itu menurut Bagi saya. Ini pertanyaannya berat soalnya saya ya agak kaku juga kalau ngomongin masyarakat kecil ya karena saya juga masyarakat kecil gitu. Akhirnya. Kalau pandangan pro pemerintah nih, Iya. pandangan Valen nih gimana nih terkait ini? Untuk pertanyaan tadi, saya belum bisa menjawab secara final. Gitu. Saya juga berarti. Saya juga sama. Berarti ya. Maksudnya gini, Pak. Efisiensi anggaran bisa dilakukan tanpa menyentuh rakyat kecil. Nah, tapi kan sebelum adanya efisiensi rakyat kecil ini juga disentuh, gitu kan? Ya begitu, sebelum ada efisiensi anggaran. Sekarang nih ada efisiensi, kemudian rakyat kecil, apakah tersentuh? Bisa jadi, ya gitu. Bisa jadi. Jadi gini maksud saya Pak, efisiensi ini bisa dilaksanakan asal syaratnya satu, itu benar-benar targetnya itu jangan rakyat kecil. Jadi targetnya itu ya orang-orang katakanlah pengusaha besar gitu, itu yang pertama, atau penjabat-penjabat kelas atas itu. Itu bisa dilakukan. Kemudian kita ke pendidikan sekarang. Gimana sih efisiensi bisa dilakukan tanpa menyentuh kaum tertindas katakanlah di sini kan, atau kaum teman-teman pinggiran gitu yang belum mendapatkan pendidikan secara maksimal. Bisa kita lihat ya, ini kita refleksikan kembali. Teman-teman silahkan jawab sendiri. Apakah efisiensi anggaran khususnya di dunia pendidikan ini benar-benar mempengaruhi rakyat kecil? Oke. Silahkan dilihat. Karena kecuali efisiensi anggaran ini selagi-lagi saya ngomongin, kalau dia menyentuh biaya siswa dan biaya pendidikan katakanlah yang sangat fundamental, itu tentu mempengaruhi rakyat kecil. Kan yang paling banyak dipotong itu adalah hal-hal yang tidak jelas gitu. Katakanlah tadi ATK misalnya, itu 90% dan lain sebagainya. Jadi saya belum bisa menjawab hal itu gitu. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Dengan apa gitu? Asalkan penargetannya jelas, pelaku efisiensi anggarannya benar-benar gitu. Itu soalnya ya masalahnya ini di Indonesia itu masalah struktur itu gitu. Orang-orang yang berada di struktur itu, katakanlah di sini, apakah mereka bisa wisdom? Apakah mereka bisa bijak atau tidak gitu. Sedangkan misalnya katakanlah pimpinannya sudah bijak, apakah anak buahnya bisa bijak atau tidak gitu. Dalam rangka efisiensi anggaran ini. Menurut saya bisa dilakukan? Bisa. Apakah tidak bisa dilakukan? Juga tidak bisa, tergantung kan. Ini ada hal yang ambigu ternyata, ada paradoks di sini gitu.
Tapi ya saya hemat pribadi saya ya, efisiensi anggaran ini saya sepakat. Tapi ada beberapa sektor juga dikaji gitu. Kadang-kadang gini. Oh, silahkan teman-teman perhatikan banget ya. Teman-teman ini kaji dan refleksikan. Apakah efisiensi ini pro rakyat atau tidak? Mhm. Ya. Karena lagi-lagi presiden kita, Bapak Prabowo itu beliau benar-benar menekankan targetnya sih sebenarnya dalam hakikat dalam ontologinya yang ditarget itu adalah para pejabat tinggi gitu. Mhm. Itu dalam ya pandangan saya penafsiran saya tentang apa instruksi presiden ini. Karena ya kita lihat selama ini orang-orang yang berada di struktur pemerintahan itu kalau dulu saya pernah dengar istilah gini. Sebelum tutup buku kita habiskan dulu anggaran. Mhm. Kan gitu ada istilah Iya. seperti itu kan. Nah, berarti banyak anggaran-anggaran yang dilarikan ke hal-hal yang tidak jelas gitu selama ini. Nah, makanya niat presiden kita itu istilah habiskan anggaran itu yang pengen dihilangkan gitu, yang pengen dipangkas itu hal yang seperti itu. Tetapi kan dalam realitanya masih banyak multitafsir dari beberapa sektor-sektor yang ada di pemerintahan tentunya. Ya silahkan teman-teman dalami lagi apa aja sih yang dipotong itu, apakah itu mencekik rakyat atau tidak gitu. Boleh kita berdiskusi lagi. Teman-teman bisa silahkan tunjukkan kepada saya aspek mana kira-kira dari pemotongan anggaran ini yang benar-benar berdampak terhadap rakyat gitu. Secara langsung. Secara langsung gitu. Seperti itu. Ini di dunia pendidikan ya. Kalau di dunia di sektor lain mungkin ada yang dibahas oleh presiden apa kemarin? Ya, PUPR mungkin. Iya, mungkin. Iya, PUPR. Tapi di dunia pendidikan tentunya silakan teman-teman kaji dan tunjukkan kepada saya yang mana gitu. Di khususnya pendidikan ya, sekali lagi dalam tanda kutip pendidikan, kecuali di PUPR dan lain sebagainya tentu ada yang benar-benar menyiksa rakyat dan lain sebagainya. Bisa jadi bisa tidak. Itu teman-teman itu pandangan saya, perspektif saya. Teman-teman boleh sanggah atau kritisi perspektif saya seperti itu. Itu Pak. Ya mungkin cukup menarik ya topik kali ini gitu. Karena membahas tentang efisiensi anggaran yang mungkin Bapak Ojan ini dari sisi sosialis Iya, karena saya masyarakat kecil maksudnya. dan juga paling itu sebagai sisi kapitalis mungkin ya. Ya, framingnya seperti Framingnya itu. seperti Untuk itu. saat ini ya. Untuk saat ini. Tapi balik lagi ya, kita di podcast ini itu mengajak juga ke teman-teman semua untuk ikut berpendapat, untuk ikut bagaimana kalian memandang kebijakan dari efisiensi anggaran ini, terutama dalam sektor pendidikan mungkin ya. Nah mungkin itu tadi sedikit pembahasan dari kita terkait tentang efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang terjadi apalagi di kampus UIN ini gitu. Nah mungkin cukup sekian podcast dari kita. Iya Pak, itu mungkin tadi pertanyaan terakhir ya. Ya, closing statement, Pak. Boleh mungkin mau dari siapa closing statementnya? Dari Polen dulu aja. Oke, dari saya teman-teman apa yang saya utarakan tadi itu hanya antitesa untuk teman-teman ya, supaya teman-teman berpikir kritis lagi ya teman-teman. Jangan sampai gini maksud saya itu taklidul akma istilahnya, itu ikutan buta ngomongin efisiensi tetapi teman-teman langsung rasional tanpa mengetahui aspek mana saja yang terkena dampak dan lain sebagainya. Ya maksud saya ngomong seperti itu tadi itu sebagai pemantik teman-teman supaya teman-teman mengkaji lebih dalam itu supaya apa? Supaya kita tidak ikut-ikutan buta gitu. Jadi kita istilahnya paham dan mengerti ini aspek mana saja yang kena efisiensi gitu ya Jangan teman-teman. FOMO lah ya. Ya jangan FOMO istilahnya ya gitu ya, soalnya saya Jangan FOMO. ya Pahami jangan dulu FOMO. gitu Pahami sebelum dulu ya berpendapat. teman-teman. Itu yang saya sampaikan lagi-lagi itu adalah untuk pemantik teman-teman sebenarnya supaya giroh teman-teman semangat gitu. Tidak ada demotivasi. Ya. Kalau dari Pak Ojan closing statementnya. Berhubung saya lagi baca bukunya Paulo Coelho, seorang hippie dari Brazil, dia ngomong kayak gini di karyanya,
kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, tapi kita bakal tahu bagaimana cara kita menghadapinya. Maka segala sisi dari hidup kita, saya yakin rakyat itu pasti tertindas oleh penguasa, entah itu pemerintahan, entah itu orang-orang kaya, entah itu orang-orang kuat. Hanya ada satu kata, kalian lawan, kalian hadapi. Kita lawan, kita hadapi itu. Saya yakin Tuhan bakal memberi hidayah juga rezeki bagi kita yang mau berproses, bagi kita yang mau nyari gitu. Akhirnya yang semangat, jelas itu belajar, karena gak hanya pendidikan aja yang ada kemungkinan sudah terdampak gitu. Masih ada dui fungsi TNI, masih ada kontrol media oleh polisi. Ya mungkin sekiranya video ini nanti hilang, ya berarti undang-undangnya udah disepakati oleh DPR gitu, bahwa polisi memegang kontrol media juga dui fungsi TNI. Jadi semangat buat semuanya. Oh iya. Mungkin sedikit pandangan yang dogmatis bagi saya. Sampai saat ini politik itu jadi salah satu jalan yang baik untuk kita mensiarkan nilai-nilai kita. Jangan benci politik, jangan benci juga berpolitik, karena setiap aspek kehidupan itu pasti ada sisi politiknya. Yang jangan kita lakukan. Ya gitu lah. Jangan kita lakukan, jangan yang jadi politikus lah. Akhirnya bagi saya tidak perlu menjadi politikus. Seperti itu mungkin ya closing statement dari Pak Alen dan juga Pak Ojan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa tonton terus Ngode di episode-episode selanjutnya, karena pasti kita akan selalu membahas hal-hal yang mungkin menarik, aktual dan juga terkini mungkin ya. Jadi terus saksikan Ngode dengan narasumber yang nanti pasti akan lebih keren-keren lagi. Ini udah keren nih, sebenarnya 2 narasumber ini udah keren, tapi nanti pasti ada narasumber yang lebih keren-keren lagi. Nah, mungkin terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita tetap cinta Indonesia, tetap cinta UIN Bandung. Terima kasih, sampai jumpa. See you. Shit.